Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nat Pro Design yang akan membahas tentang tips dan trik tentang desain khususnya dalam program Corel Draw. Kita akan bersama belajar mengenai tips dan trik yang mudah tentunya di Corel Draw. Ya, yang di sini yang dipakai adalah Corel Draw 2019. Boleh pakai Corel Draw apa saja, insya Allah tetap sama ya fungsi dan kegunaannya. Jadi di sini untuk triknya adalah kita akan membuat kata-kata dalam rangka HUT RI yang ke-76. Oke, di sini ada sebuah latar band flyer yang akan kita kasih kata-kata di dalamnya. Nah, oke, untuk yang pertama kita akan siapkan font tentunya yang bagus, yang bisa merepresentasikan bagaimana acara ataupun suatu event itu terselenggara dengan menggunakan font-font yang memang sudah kita atur sedemikian rupa agar bisa dinikmati oleh mata. Ya, di sini sudah ada banner, sudah ada flyernya bentuk digital. Ini bisa cari di mana saja ya, bisa googling juga. Untuk part-partnya, yang pertama kita akan buat tulisannya dulu. Di sini ada huruf A, ya, ada huruf A. Ini teks. Jadi untuk memasukkan teks, jadi ini ada dua ya fungsinya teman-teman. Untuk teks ini, kalau kita klik sini, kita klik A ini di toolnya, jangan seperti ini ya, jangan kita tarik seperti ini. Kalau kita tarik seperti ini, teksnya tidak akan bisa kita besarkan atau kita kecilkan secara manual. Jadi contoh, kita akan tarik seperti ini. Ini fungsinya beda. Contoh, kita kasih A sini, kemudian kita tarik seperti ini. Nah, kita kasih tulisannya contohnya Dirgahayu. Oke, font ini memang ada, tetapi dia tidak bisa dibesar atau kecilkan seperti itu. Hanya areanya saja yang bisa kita besar kecilkan, tapi untuk fontnya akan tetap sama. Kecuali kalau kita klik sini kemudian kita besarkan di sini, dia akan besar sendiri. Tapi ini tidak disarankan untuk seperti ini. Jadi akan mengganggu ya. Tentunya untuk dipaskan di layar. Oke, kita tidak pakai ini. Jadi yang kita pakai adalah ketika klik A, nah kalian cuma klik sekali saja di layar kalian, klik sekali, udah selesai. Habis itu tinggalkan mouse kalian. Nah, kita akan tulis di sini sampai ini ada kelap-kelipnya, berarti dia sudah siap untuk diketik. Kita tulis di sini Dirgahayu Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Selanjutnya untuk penggunaan fontnya kita akan pilih yang sesuai ya tentunya ya. Tapi sebelumnya kita akan ubah dulu ini untuk biar center seperti ini. Caranya klik sini, klik objeknya, dia akan muncul ya. Kalau tidak ada berarti belum diklik objeknya, tuh nggak akan muncul. Tapi kalau kita klik objeknya, dia akan muncul di sini. Ya, bisa rata kanan, rata kiri ataupun center. Nah, kita tekan center, nah dia akan ke tengah sendiri. Oke, semudah itu teman-teman. Oke, di sini agar pas tengah gimana sih? Agar pas tengah kita bisa pakai garis bantu. Ini garis bantu. Garis bantu ini munculnya di mana? Garis bantu ini munculnya di ruler. Di sini ada ruler. Tekan ini, dia akan muncul. Ya, seperti itu. Tinggal tarik sesuai dengan keinginan. Kalau pengen dari atas bisa, dari samping juga bisa. Seperti itu. Ini garis bantu. Biasanya garis bantu ini saya gunakan untuk agar presisi ya, agar presisi ataupun lurus sesuai dengan keinginan kita.
Nah, apabila ini garis bantu ini atau rule ini tidak muncul, bisa kita cari di view. Jadi di view ini bisa kita cari ya, ini ada rule gitu. Apabila kita klik, dia akan muncul. Apabila tidak di checklist, berarti dia akan hilang. Seperti itu, simpel sih sebenarnya. Apabila ya, ini fungsinya view ini untuk menunjukkan bahwa tools yang ada di CorelDRAW ini bisa di hidden, bisa di hide, ataupun bisa di show ya. Show ataupun hide pengaturannya ada di view. Show toolbar, show all tabs, lain sebagainya. Ya, bisa guidelines ini untuk mempermudah kita agar presisi. Oke, lanjut. Di sini kita akan mengubah warna ini. Kita taruh tengah dulu ya. Nah, gimana cara mengubah tulisan ini? Mengubah tulisan ini agar dia berwarna tidak tabrakan dengan background ya. Caranya adalah kita klik warna di sini. Nah, mudah, simple. Ingat ya, ketika kita menentukan suatu warna, kita harus tahu dulu warna yang dipakai di background itu warnanya apa. Kalau warnanya gelap, seperti yang kita pakai sekarang ini gelap ya, berarti kita harus pakai font yang terang. Karena apa? Ya, ketika kita melihat sesuatu yang gelap terus kita pakai sesuatu yang gelap pula, itu tidak akan kelihatan. Mata pun akan melihatnya itu samar-samar. Jadi tidak tahu kegunaan warna itu untuk apa gitu. Jadi istilahnya ketika background itu gelap, kita harus pakai font yang terang ataupun gambar yang terang. Sebaliknya, apabila kita memakai background yang terang, gambar ataupun tulisan, font dan sebagainya itu harus terang ya, harus gelap ya, agar bisa terbaca. Tapi di sini kita memakai warna putih. Kenapa warna putih? Ya, kalau kan temanya merah putih, temanya adalah Dirgahayu Republik Indonesia, berarti kita harus pakai warna yang terang. Warna kuning juga bisa ya, tapi menurut saya kurang terlalu ini ya, kurang terlalu sepadan gitu. Jadi kita pakai warna putih ya, sudah cocok banget lah kalau warna putih, karena merah putih ya. Tapi di sini juga kita akan pakai garis bantu. Kenapa sih harus pakai garis bantu? Untuk menentukan presisi center dan agak pinggir, rata kanan atau rata kiri, kita pakai garis bantu. Ya, kita tinggal tarik saja garis bantu itu. Tarik. Nah, udah. Nah, gimana ini biar bisa ke tengah? Kita tekan huruf P. Dia langsung akan ke center otomatis. Automatically langsung ke tengah. Tekan huruf P. Nah, dia akan muncul di tengah ini. Ini garis bantunya. Nah, untuk samping, kita tinggal samping aja. Kemudian tekan P, dia akan ke tengah. Itu berlaku juga pada objek ya. Contoh, ini warnanya kita ganti dulu warna hitam. Ya, kita taruh di samping sini. Kita tekan huruf P, dia akan langsung ke tengah. Ini shortcut ya, ini sangat membantu sekali untuk mempersingkat atau mempermudah pekerjaan kita supaya lebih penggunaan waktunya biar lebih efisien ya. Tekan huruf P. Nah, kita tinggal ini aja, tinggal presisikan aja. Ini udah pasti ke tengah ini. Udah pasti ke tengah. Ya. Selesai. Setelah itu kita ganti warna putih, teman-teman. Warna putih. Kemudian di sini kita pakai font yang sekiranya cocok untuk Dirgahayu Indonesia. Ini cocok apa ya? Ingat ya, nanti akan ada juga pelajaran tentang font, pemilihan font. Apa sih font yang bagus? Jadi font itu tergantung acaranya ya, tergantung eventnya. Font yang kelihatan resmi ya ada font sendiri. Font yang kelihatannya main-main ataupun ya sekedar untuk happy-happy ada khusus sendiri. Jadi penggunaan font itu ada ilmunya ya teman-teman. Jangan asal font masuk ke sini gitu kan. Berbagai macam font masuk gitu. Font yang bagus asal dimasukin, nanti kelihatannya tidak estetik ya. Karena penggunaan font yang terlalu banyak dalam satu banner atau satu flyer, satu poster itu akan mengikis sebuah karya seni. Karya seninya akan kelihatan bahwa
nggak kelihatan banget lah ketika kita pakai berbagai macam font gitu. Font kalau saya batasin kalau font itu ya tergantung kebutuhan sih. Kalau saya minimal yang dipakai itu 2 font, 2 sampai 3 font. 3 font itu udah terlalu banyak. 3 jenis font yang dipakai itu udah terlalu banyak dalam sebuah poster ataupun banner. Jadi ya kita pakai font itu sesuai fungsinya ya. Jadi jangan seperti inilah, jangan seperti wah ini banget lah tulisannya, nggak banget lah. Oke, kita pakai font yang resmi karena ini adalah Indonesia ya. Indonesia pakainya yang ini. Dirgayu Republik Indonesia. Dirgayu Republik Indonesia. Kita pakai font yang serif. Font yang serif itu yang ada ini, ada serifnya. Ini serif. Setiap font yang ada serifnya ini, ada serifnya, yang ada siripnya, itu berarti font itu resmi ya. Dalam artian resmi itu ya tidak main-main, karena ini adalah sifatnya adalah HUT RI. Ini tidak main-main. Oke, sudah kita masukkan di sini. Nah, cara memberikan font juga pinggir-pinggirnya kita akan kasih ya, kasih outline agar lebih terlihat lebih timbul lah. Seperti itu. Caranya adalah klik fontnya, kemudian tekan ini non-nya, klik 2 kali. Oke, kalau sudah kita akan ganti colornya. Ya, kita akan ganti colornya, teman-teman. Oke, di sini ada ini CMYK, ada juga CMYK. Nah, kita ganti yang kotak-kotak kecil ini colornya. Nah, biasanya saya pakai CMYK palette nih. Jadi untuk mengubahnya bisa lewat sini. Klik. Nah, ini palette liberize, ada proses, spot. Nah, biasanya saya pakai yang CMYK RGB ya. Enggak, CMYK aja. CMYK. Oke, sudah. Dan di sini kita akan ganti warnanya menjadi warna merah gelap. Warna gelap merah gelap. Warna merah gelap. Kalau tidak ada, kita carinya di RGB palette. Oke, sudah ketemu ini warna terlalu gelap nih. Ruby red. Oke, selanjutnya ini width-nya, PT-nya ini kita ganti biar ketebalannya ya, kita untuk mengatur ketebalannya bisa lewat sini 4. Oke, nah ini udah nggak kelihatan, ini udah terlalu tebal ya, tapi ada cara lain. Ini corner-nya diklik paling tengah, line caps-nya diklik juga, kemudian behind fill-nya kita klik juga. Ini jangan lupa checklist scale with object juga checklist. Oke. Selanjutnya kalau memang merasa kurang tebal, bisa kita tebalkan lagi jadi 8. Oke, setelah itu tekan OK. Ya, kelihatan perbedaannya. Nah, ada di pinggir-pinggirnya ya, di outline-nya. Ya, cara untuk membuat ini lebih timbul, kita bisa pakai tool di sini, nomor 4 dari bawah. Di sini ada drop shadow. Ini ada drop shadow, kita klik saja. Drop shadow ya, ini drop shadow, klik saja. Drop shadow, kemudian di presetnya ini kita cari yang small glow ya, small glow, klik. Nah, dia akan belakangnya akan lebih bercahaya gitu kan, karena ini warnanya abu-abu. Kita bisa ganti warna ini sesuai dengan keinginan kita. Kalau saya pakai warna putih, kalau warna hitam itu dia ya jadinya seperti ini, biar lebih timbul ya, warna hitam aja ya. Coba ya, sesuai dengan kebutuhan. Ini kita kurangi intensitas drop shadow-nya. Bisa kita lihat ini dengan zoom. Jadi warnanya itu berasa timbul gitu. Nah, itu cara saya biasanya kalau untuk membuat font yang kelihatan timbul dalam sebuah backdrop. Ya, ini sudah selesai. Kalau ganti warna putih mudah, kita tinggal klik ini ganti warna putih. Ini seperti ini. Gimana? Lebih bagus mana? Warna putih atau warna hitam? Itu terserah sih.
ya, bebas. Intensitasnya dikurangi juga. Itu kayak neon-neon bercahaya gitu. Kalau pengen yang lebih ngejreng lagi, bisa ganti di sini. Nih, tanda klik sini. Nah, outside. Kalau tekan outside dia akan lebih bercahaya lagi. Tuh, lihat perbedaannya tuh. Kalau middle seperti ini. Ya, hampir persis sama yang average ini. Kemudian inside. Kalau inside ya nggak kelihatan sih. Ya, kelihatan perbedaannya. Ya, cuma bercahaya di dalam. Kalau pakai yang Gaussian blur, nah seperti itu. Perbedaannya bisa dilihat sendiri ya perbedaannya. Oh, saya lebih suka biasanya pakai ini paling bawah. Oke. Selanjutnya kita akan pakai logo di sini, logo apa namanya? Logo ini ya, HUT RI ke-76. Kita tinggal pindahkan. Jangan lupa ketika kita nyari logo, teman-teman harus ini ya, harus PNG, Portable Network Graphic. Harus PNG. Kenapa harus PNG? Karena PNG itu belakangnya transparan. Jadi nggak ada warna putih-putihnya. Coba kita lihat kalau bukan PNG ya. Kita lihat di sini. Logo HUT RI 76. Oke. Nah, ini ada banyak sekali teman-teman, tapi ada juga yang PNG, ada yang nggak PNG. Nah, ini yang contoh JPEG nih. Kita akan download ya. Simpan gambar. Simpan, dia akan muncul di sini. Kita buka Corel kita. Kita masukkan, coba kita akan masukkan contoh. Kita masukkan. Nah, tuh ada putih-putihnya kan. Nah, karena ini bentuknya adalah JPEG ya, JPG atau JPEG. Tuh, untuk menghilangkan apa namanya, putih-putihnya belakang, kita harus pakai step yang lain juga ya. Tapi kalau untuk sekarang ini kita pakainya PNG ya teman-teman. Jadi biar kita akan mengubah warna ini ke warna putih. Kenapa kita ubah warna putih? Ya seperti yang saya bilang tadi, ketika kita memakai background yang gelap, kita harus memakai tulisan ataupun gambar yang terang, karena nanti akan tabrakan kalau tidak seperti itu. Ya caranya mudah sekali untuk mengubah ini PNG ke dalam ini, mengubah warnanya. Caranya adalah tekan objeknya dulu. Ingat, ketika kita mau melakukan sesuatu, tekan objeknya dulu ya. Jangan sampai kita nggak tekan objeknya, tahu-tahu megang apa gitu. Itu tidak akan bisa ya. Contoh, kita belum tekan objeknya, tetapi kita pegang crop. Nah, objeknya belum ditekan nih, belum dipegang nih. Tahu-tahu pegang crop. Mau crop yang mana? Contoh kita mau crop yang ini ya. Tekan enter. Tuh. Yang sampingnya akan hilang teman-teman. Kenapa hilang? Ya kita nggak tahu ini bingung nih, Corel Draw-nya bingung mana yang mau di crop ya. Nge-crop ini doang yang sampingnya hilang kah, atau cuma ini doang yang sampingnya tetap kah? Dia akan bingung ya. Jadi kita Ctrl Z. Kalau ini jangan panik ya, tinggal Ctrl Z saja. Kalau Ctrl Z dia akan kembali ke semula ya, di undo. Selanjutnya kita tekan ini dulu. Tekan objeknya dulu, ingat tekan objeknya dulu. Selanjutnya tekan ada bitmaps di sini. Cari bitmaps yang atas, pasti ada ya. Di Corel Draw manapun ada bitmaps. Selanjutnya tekan ini outline trace, bisa land art, logo, detail logo, clip art. Kalau biasanya saya sih clip art. Tekan aja. Selanjutnya tekan OK. Klik. Kalau udah OK, tara, dia akan bisa diubah ke warna putih.
Ini karena ini sudah bentuknya udah vektor ya. Klik, dia ganti warna putih. Jadi mudah, sesimpel itu. Jadi belajar itu mudah ya apabila kita tahu sumbernya yang jelas dan juga sesuai dengan pengalaman yang sudah dikerjakan. Oke, di Gayo Republik Indonesia kita kasih tulisan bawahnya 17 Agustus 2021. Kita tidak perlu menulis ulang ya, kita tinggal copy saja di sini. Ini sama aja untuk mempersingkat pekerjaan, karena desain itu ya kadang ada orang yang minta cepat gitu kan, klien minta cepat gitu, pokoknya cepat jadi gitu kan ya. Jadi untuk mempersingkat pekerjaan kita ya, jadi waktu itu tidak bisa disingkat, yang bisa kita singkat adalah pekerjaan kita. Kita tinggal klik saja teman-teman. Ini trik juga nih, kita pindahkan ke sini. Nah setelah kita pindahkan ke sini, jangan dilepas dulu, tapi kita lepas klik kiri kita sembari menekan klik kanan secara berbarengan seperti ini. Klik, nah dia akan pindah ke sini. Di sini tetap ada, dia akan mengcopy dirinya sendiri ya. Itu kita tinggal ganti namanya 17 Agustus pakai huruf besar aja, Agustus 2021, 17 Agustus 2021. Baik, kita ganti ininya, fontnya. Oke, ini kita kecilkan, taruh di tengah. Good. Kita hilangkan aja ya pinggir-pinggirnya ini. Oke, ini seperti ini. Kita ke atasin dikit agar tidak bertabrakan dengan garudanya. Oke. Selesai. Oke teman-teman, sudah bisa kita pejeng ya, atau bisa kita share. Oke, di sini ini ada tips dan trik lagi ya untuk shortcut. Jadi sembari belajar, saya juga akan memberikan tips dan trik untuk shortcut dalam CorelDRAW. Contoh, kalau ini terlalu jauh dan kalian bingung, wah ini gimana nih? Wah ini terlalu jauh, kita tinggal tekan F2 aja ya teman-teman ya, tinggal F2, dia akan muncul sendiri. Lupa F2 apa F3 ya? Kalau yang pakai Mac bisa pakai Command 2, tekan Command dan angka 2, nanti dia akan muncul sesuai dengan screen ataupun objek yang ada dalam CorelDRAW. Kalau objeknya jauh nih, tentunya jauh dan kita bingung nih mau ini, tapi sebenarnya cuma pakai ini aja sih. Kalau pakai mouse saja cukup ya, tinggal scroll depan belakang untuk zoom in atau zoom out-nya. Oke, di sini tinggal Command 2 jadi seperti ini. Ya, tips dan triknya seperti itu, mudah sih. Kita akan bertemu lagi di tips dan trik CorelDRAW selanjutnya ya. Jangan lupa belajar, jangan bosan untuk belajar, karena belajar itu tidak melihat usia ya, karena anak kecil juga baru lahir belajar. Karena dalam Al-Quran disebutkan ya, dalam hadis, utubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi belajarlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti kita harus belajar dari lahir sampai kita meninggal. Seperti itu tetap belajar. Tapi kalau sholat beda lagi. Kalau sholat umur 7 tahun tidak sholat, Nabi mengajarkan 7 tahun tidak sholat harus dipukul kan. Pukulnya juga ada tata caranya, harus cari lemaknya yang paling banyak gimana, seperti itu. Jadi untuk belajar sendiri itu dari buayan, dari kita lahir sampai meninggal ya. Itu bedanya belajar ya. Sholat pun seperti itu, harus belajar dulu ya. Tidak ada kata terlambat dalam belajar, tetap semangat dan istiqomah. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan trik dan tips CorelDRAW pada hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.